Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Abdiyah Rahmadillah Budianto dengan NIM 2005-1264090 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas D angkatan 2020 akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Yang pertama ada pengertian. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Kemudian lanjut pada pembagiannya. Apa saja macam-macam infrastruktur jaringan komputer? Yang pertama, ada infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik adalah infrastruktur yang banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan pengguna memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya pengguna memakai kabel CHE yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua, ada infrastruktur fisik yang berupa semua piranti jaringan, seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switches bright yang memungkinkan host terhubung ke jaringan. Yang ketiga, ada server yang meliputi seperti server data file, Exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a, _B, _G, _N, jaringan telepon umum atau PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Kemudian, yang kedua, ada infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti domain name system atau DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari permintaan resolusi name dari clients. Yang kedua ada directory service, yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan mengotorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Yang ketiga ada protokol-protokol jaringan, seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik dari platform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Kemudian ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan cakupan koneksi. Yang pertama ada jaringan LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya jaringan LAN digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolahan, dan rumah. Hal tersebut membuat jaringan LAN hanya dimiliki oleh satu pengguna atau sebuah organisasi saja. Walaupun demikian, jaringan LAN tetap memiliki beberapa fungsi yang cukup membuat pengguna dimudahkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Berikut adalah fungsi-fungsi dari jaringan LAN pada penggunaannya. Yang pertama, menghubungkan beberapa perangkat komputer. Dengan menggunakan jaringan LAN, pengguna dimungkinkan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dalam proses perpindahan data. Pada umumnya, jaringan LAN memiliki dua metode yang sudah umum digunakan, yaitu menggunakan komponen switch atau hub, atau metode wireless. Yang kedua, proses perpindahan file menjadi lebih mudah. Jaringan LAN akan membuat perpindahan file antar perangkat komputer menjadi lebih mudah. Pengguna tidak perlu lagi menggunakan flash disk, hard disk, atau card reader jika ingin memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya, menggunakan perangkat printer bisa secara bersamaan. Pengguna juga dapat menggunakan printer secara bersamaan jika menggunakan jaringan LAN pada perangkat komputer, yaitu dengan mengatur ulang setting di menu kontrol panel pada perangkat komputer tersebut. Berdasarkan cakupan koneksi yang kedua, ada Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jadi, jaringan ini adalah jaringan LAN, hanya saja dengan versi jangkauan yang lebih luas. Jaringan MAN hanya perlu menggunakan satu atau dua kabel saja yang berfungsi untuk mengontrol transmisi data di dalam kabel tersebut. Adapun karakteristik dari jaringan MAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan MAN pada umumnya tidak dikelola hanya pada satu organisasi, namun juga dikelola oleh sebuah konsorsium pengguna yang memiliki jaringan MAN dan peralatan penghubung lainnya. Yang kedua, jaringan MAN memiliki kecepatan transfer data yang tinggi jika masih di dalam jangkauan jaringan. Meskipun memiliki teknologi yang mirip, jaringan MAN memiliki cakupan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan LAN.
Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan cakupan koneksi yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Jika jaringan LAN dan jaringan MAN dikombinasikan, maka akan terbentuk jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas lagi, yang dinamakan dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer antar negara atau benua dengan menggunakan sebuah kabel fiber optik yang ditanam di tanah atau di bawah laut. Untuk fungsi dan penggunaan jaringan WAN sendiri adalah sebagai berikut. Jalannya proses pertukaran informasi dan komunikasi antar perangkat komputer menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian, proses perpindahan arus informasi menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, dapat menghemat biaya operasional yang cukup besar. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Konfigurasi yang cukup sederhana dari topologi bus membuat jenis topologi jaringan komputer ini banyak digunakan untuk instansi atau perkantoran dengan skala yang kecil. Untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus di antaranya, untuk kelebihannya memungkinkan untuk menambah klien atau workstation yang baru. Karena menggunakan kabel yang sedikit, biaya instalasinya cukup terjangkau. Sedangkan untuk kekurangannya, kurang efisiennya proses pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu cukup sulit untuk dikembangkan, dan jika kabel mengalami masalah, akan mengakibatkan workstation akan terganggu. Topologi jaringan yang selanjutnya adalah topologi mesh. Karena bentuk konfigurasinya yang antar komputer terhubung secara langsung, topologi mesh juga dapat dikatakan sebagai topologi jala. Karena hanya menggunakan satu kabel saja, menggunakan jenis jaringan komputer ini membuat proses pertukaran data menjadi lebih cepat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan topologi mesh adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar, keamanan data ketika proses perpindahan antar komputer cukup baik, risiko terjadinya tabrakan arus data cukup kecil karena terdapat banyak jalur pengiriman. Untuk kekurangannya, yaitu penggunaan kabel yang banyak, biaya instalasi kabel yang mahal, proses instalasi jaringan yang tergolong rumit. Selanjutnya ada topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring adalah sebuah jaringan komputer yang rangkaiannya seperti cincin, karena antar komputer terhubung membentuk titik-titik yang masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya. Masing-masing perangkat komputer atau titik yang terhubung akan berfungsi sebagai repeater yang memiliki fungsi sebagai penguat sinyal. Kelebihan dari topologi ring diantaranya adalah perancangan dan pengimplementasian yang cukup mudah, biaya dari proses instalasi yang cukup terjangkau, dan jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya, tingkat kecepatan koneksi pada topologi ring lebih tinggi, walaupun data yang dikirimkan cukup berat. Lalu, tidak banyak menggunakan kabel saat proses instalasi. Kekurangannya, jika terjadi masalah pada satu perangkat, maka akan mengakibatkan perangkat lainnya juga terkena imbasnya. Dan yang kedua, walaupun tetap dapat dikembangkan lagi, prosesnya terkesan lebih kaku. Yang ketiga, kinerja dari komunikasi di dalam jaringan komputer ini sangat tergantung terhadap jumlah titiknya. Topologi selanjutnya adalah topologi tree. Topologi star. Pada rangkaian topologi star, biasanya pengguna perlu menggunakan komponen hub atau switch yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi antar klien. Topologi star adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jenis topologi star. Untuk kelebihannya, jika terdapat satu perangkat klien yang mengalami masalah, jaringan tetap akan berjalan dengan baik. Faktor keamanan data di dalam topologi star cukup tinggi. Pengguna sebagai pengguna akan dimudahkan dalam identifikasi masalah yang terjadi. Untuk nilai minusnya, proses instalasi yang memakan biaya cukup mahal karena menggunakan kabel yang cukup banyak. Jika komponen hub atau switch mengalami masalah, maka akan berdampak ke seluruh perangkat komputer. Dan topologi star memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Klasifikasi topologi jaringan yang selanjutnya adalah topologi tree. Jika topologi bus dan topologi star digabungkan menjadi satu jaringan komputer, maka akan terbentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan topologi tree. Dinamakan topologi tree karena bentuk rangkaian antar perangkat komputer yang menyerupai sebuah pohon. Untuk poin plus dan minus dari topologi tree adalah sebagai berikut. Poin plusnya, mudah untuk dikembangkan lagi untuk menjadi jaringan yang lebih luas. Lalu yang kedua, karena rangkaian topologinya terpusat, maka pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangannya, kinerjanya cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Dan penggunaan kabel instalasi yang cukup banyak mengakibatkan biaya pemasangannya menjadi lebih mahal. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama,
Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan wireless network adalah jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media perpindahan informasi maupun datanya. Saat ini, sebagian besar jaringan telah menggunakan teknologi wireless sebagai media transmisinya karena dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan kabel. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel. Untuk kelebihannya, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, dapat mengakses data secara real-time, proses instalasi yang cepat karena tidak perlu menggunakan kabel, dan dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat terjangkau jika menggunakan kabel. Sedangkan untuk kekurangannya, kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel. Perlengkapannya cukup mahal, memiliki kapasitas jaringan yang terbatas, dan risiko terjadinya intermittence atau sinyal yang putus-putus. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi yang kedua, yaitu jaringan kabel atau wired network adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media dalam menghubungkan perangkat komputer satu dengan lainnya untuk proses pemindahan data. Walaupun saat ini sudah jarang menggunakan jenis jaringan kabel, tapi jaringan kabel tetap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jaringan wireless. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan wired network pada jaringan komputer. Untuk kelebihannya, harga instalasinya cukup murah, faktor keamanan data ketika proses perpindahan cukup aman, dan performa jaringan lebih stabil dan cukup tinggi. Untuk kekurangannya, karena masih menggunakan kabel, penggunaannya kurang fleksibel. Kabel harus ditempatkan di tempat yang aman, dan mobilitas penggunanya masih dirasa kurang dibandingkan dengan jaringan wireless. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan koneksi privat atau pribadi yang dapat terhubung ke sebuah jaringan publik. Dengan menggunakan VPN, ibaratnya kita seakan-akan membuat jaringan di dalam sebuah jaringan, atau yang biasa disebut dengan tunnel atau terowongan. Dengan itu, kita juga tetap dapat mengakses jaringan publik. Hebatnya, jaringan yang terbentuk oleh VPN bersifat pribadi, yang artinya di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Bahkan, data yang dikirim oleh jaringan VPN akan terenkripsi otomatis, sehingga tetap menjadi rahasia, meskipun pengguna mengaksesnya melalui jaringan publik. VPN pastinya menggunakan salah satu dari 3 protokol teknologi jaringan, seperti PPTP, L2PT, dan standar terbaru, Internet Protocol Security atau yang biasa disingkat menjadi IPsec. Fungsi VPN antara lain dapat menjaga data tetap utuh atau data integrity, terhubung dengan rahasia atau confidentiality, pemeriksaan sumber atau origin authentication. Cara kerja VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC, server VPN. Dalam hal ini, bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router. VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, LTPT, IPsec, dan SOCKS. Protokol-protokol inilah yang membantu jaringan VPN untuk memproses autentikasi. VPN client dapat membuat sambungan dan identifikasi orang-orang yang diberi jalur akses terhadap jaringan. VPN menggunakan teknologi enkripsi yang mana akan meningkatkan fitur keamanan. Manfaat menggunakan VPN di antaranya remote access atau dengan fitur ini, maka pengguna dapat mengakses komputer maupun jaringan kantor dari mana saja, asalkan pengguna masih terhubung ke jaringan internet. Yang kedua ada faktor keamanan. Dengan menggunakan VPN, rasanya pengguna bisa mengakses apa saja yang ada di internet tanpa diketahui orang lain. Yang ketiga, bisa menghemat biaya setup jaringan. Menggunakan VPN merupakan salah satu cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang tentunya lebih rendah daripada pengguna memasang setup jaringan sendiri. Sebab jaringan VPN menggunakan transmisi data yang sudah ada. Tentunya hal ini mengartikan pengguna tidak perlu lagi membangun jaringan sendiri. Kelebihan dari VPN merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Dengan VPN, maka biaya pasang jaringan akan terminimkan, dan data-data pastinya akan terjamin keamanannya. Sedangkan untuk kekurangannya, karena VPN menggunakan jaringan publik, maka tentunya kita harus lebih ekstra perhatian terhadap keamanan jaringan itu. Siapa tahu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti halnya penyadapan, hacking, dan tindakan merugikan lainnya yang menyerang jaringan-jaringan VPN kita. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap jaringan VPN dan khususnya data-data rahasia organisasi kita. Untuk manfaat infrastruktur jaringan, yang pertama ada berbagi sumber daya. Salah satu manfaat utama jaringan komputer adalah pengguna dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu penggunanya dalam beberapa hal. Yang pertama ada data sharing, yaitu jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berbagi data seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya tanpa perlu menyalin secara manual menggunakan flash drive atau hard drive. Untuk poin selanjutnya ada hardware sharing, yaitu saat sebuah perangkat terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh pengguna jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah printer yang terhubung ke jaringan dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus.
Dan untuk poin terakhir dari contoh berbagi sumber daya adalah data backup. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan untuk menjalankan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Manfaat jaringan komputer ini bermanfaat untuk mengamankan data dari kerusakan atau hal yang tidak terduga. Dan yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, koneksi internet yang pengguna gunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer secara global. Dengan kata lain, pengguna saat ini sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Sebelum adanya jaringan komputer dan internet, komunikasi jarak jauh adalah sebuah kemewahan untuk orang-orang tertentu saja. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.